Halo teman-teman Frim semuanya, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Kali ini kita tidak berlatih yoga ya. Kita akan membahas apakah kalau lagi menstruasi boleh melakukan pose yoga inversion. Nah, buat teman-teman yang belum tahu pose inversion itu apa, pose inversion itu pose yang badannya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, seperti headstand, terus tripod, pincha, shoulder stand, dan pose yang paling menantang yang banyak sekali ditemukan di Instagram yaitu handstand. Nah, itu semua contoh-contoh pose inversion. Nah, sekarang jawabannya gimana? Boleh atau enggak nih kalau lagi menstruasi? Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Semuanya punya alasan. Nah, sekarang kita akan bahas yang tidak membolehkan dulu. Nah, untuk guru-guru yang melarang orang melakukan inversi saat menstruasi, alasannya adalah berdasarkan filosofi yang namanya inversion itu kan melawan gravitasi, ya nggak sih? Ya, jadi peredaran darah itu secara gravitasi itu misalkan lagi inversion ditarik ke arah jantung. Nah, gitu, jadi lebih deras ke bawah. Nah, pada saat kepalanya di atas juga ditarik gravitasi. Nah, lucunya kan kalau bagi mereka itu kan nggak lucu ya, nggak lucu juga. Jadi bagi mereka yang meyakini bahwa pada saat menstruasi nggak boleh inversion adalah yang namanya menstruasi kan dari sini ya, darahnya turun dari peranakan sini ya ke vagina terus keluar dari atas ke bawah. Nah, kalau badannya dibalik nanti nggak jadi keluar dong. Karena apa ya? Karena kan gravitasi itu narik dari atas ke bawah. Kalau badannya dibalik kan genital bone-nya atau vaginanya itu kan jadi lebih tinggi dibanding peranakannya. Maka ditakutkan nanti yang nggak bisa keluar karena apa? Karena ke atas gitu. Sedangkan gravitasi kan nariknya ke bawah. Jadi terhambat. Ditakutkan nanti menstruasinya berhenti. Dan ini dikuatkan dengan banyak testimoni yang memang mereka itu menstruasinya itu jadi berhenti setelah melakukan inversion. Misalkan dia yoga sore-sore nih, terus besok paginya menstruasinya jadi terganggu, yang tadinya lancar jadi nggak lancar. Parahnya itu sampai benar-benar menstruasinya berhenti, terus besoknya baru menstruasinya jalan lagi. Nah, testimoni yang seperti ini tidak 1-2 orang, itu lumayan banyak. Nah, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua itu ya pihak yang membolehkan. Jadi ya lu kalau lagi menstruasi ya silakan aja melakukan inversion. Badan mau dibolak-balik sana sini, diputar-putar sana sini, silakan aja. Kepala di bawah, kaki di atas, nggak ada masalah gitu. Nah, ini biasanya orang-orang ini kiblatnya adalah dokter ya. Karena dokter itu membolehkan, seperti berdasarkan yang saya lakukan. Saya melakukan riset bukan riset kecil-kecilan. Saya bertanya ke banyak dokter, mungkin lebih dari 10 dokter selama ini, dokter yang sangat kompeten gitu. Dari banyak dokter ya, lebih dari 10 dokter punya jawaban yang sama, yaitu ketika menstruasi tidak apa-apa untuk melakukan pose yang dibalik-balik gitu. Si dokter itu tidak setuju kalau misalkan badan dibalik terus menstruasinya jadi terhambat. Mereka tidak setuju. Karena apa? Karena sistem tubuh kita itu tidak sesimpel itu. Tubuh kita sudah dikonsep sedemikian canggih untuk apa ya? Ya untuk melakukan kebutuhannya. Ketika ada darah kotor di peranakan, pada saat mau dikeluarin ya keluar aja. Mau badan dibalik juga tetap keluar gitu. Nggak ada urusannya dengan badan dibalik. Badan dibalik tetap keluar aja. Gitu, itu kata dokter. Itu sih, sehingga tidak masalah. Nah, menanggapi orang-orang yang bertestimoni bahwa pas lagi menstruasi terus melakukan inversion besoknya menstruasi terganggu, kalau kata dokter itu bilangnya kemungkinan mereka itu karena takut aja. Karena takut akhirnya ya mempengaruhi psikologinya, akhirnya masuk ke psikosomatis, menjadikan menstruasinya berhenti beneran, terganggu beneran gitu. Dia percaya bahwa dia sudah di brainwash atau udah punya keyakinan bahwa kalau lagi menstruasi nggak boleh inversion gitu. Tapi iseng mencoba
nggak apa-apa, toh banyak juga yang melakukan inversion gitu ya. Kata dokter juga boleh, nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku inversion aja, aku headstand aja gitu. Aku pincak aja nggak apa-apa gitu. Tapi di deep down inside di dalam tubuh, di dalam keyakinannya masih seharusnya nggak boleh gitu. Nah, sehingga keyakinan yang terdalam di sini kayak ada pemberontakan. Besoknya menstruasi terganggu. Nah, itu opini dari para dokter. Gitu teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mau pilih yang mana nih? Karena memang ada dua kubu. Kalau saya sih lebih fokus ke yang dokter, karena saya tinggal di Indonesia. Saya sebagai orang muslim yang saya percaya bahwa semuanya harus diserahkan ke ahlinya, dan di Indonesia ini ranahnya masuk ke ranah dokter gitu. Nah, terus gimana Nes? Saya misalkan gini, tapi Nes pernah tidak menyarankan untuk inversion. Nah gini, aku itu punya banyak guru yang memang melarang inversion saat menstruasi. Jadi ketika saya lagi ngajar, biasanya gini, oke, bagi yang menstruasi boleh tidak melakukan inversion. Jadi tidak melarang, tapi boleh tidak melakukan inversion. Silahkan untuk hanya di sini saja, gitu. Nah, sekarang udah clear teman-teman? Ya, mudah-mudahan sudah clear ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Jangan lupa share and subscribe. Saya Nes, salam Fit to Freedom.